Kisah Para Rasul 10 ayat 45-47. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Saudara-saudara, kisah ini terjadi di Kaisarea ketika Petrus berkhotbah kepada non-Yahudi, yaitu di rumah Kornelius, dan banyak orang di rumahnya. Mereka menerima firman Allah dan juga menerima Roh Kudus. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam khotbah Petrus ini ada 3 hal penting yang perlu kita selidiki dan mengerti secara benar, yaitu 1. Menerima firman, 2. Menerima karunia roh, 3. Menerima baptisan. Apa artinya dari ketiga hal itu? Dalam kesempatan ini, saya akan membahas 2 poin saja. Yang pertama, menerima firman. Artinya percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah inti daripada khotbah Petrus di rumah Kornelius. Saudara-saudara, bagian yang kedua yaitu menerima Roh Kudus. Artinya Roh Kudus sebagai pelaksana keselamatan. Roh Kudus melahirkan baru sehingga kita bisa bertobat dari dosa dan menghantarkan kita kepada Kristus, sehingga terjadi apa yang dikatakan firman Tuhan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Selanjutnya, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi dan melayani. Dalam bidang pelayanan, Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap anggota jemaat untuk membangun jemaatnya. Setiap anggota tubuh Kristus haruslah berfungsi secara aktif dalam pelayanan, terutama dalam gerejanya. Dalam bagian ini, kita banyak membahas karya dan peran Roh Kudus bagi jemaatnya. Banyak yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan yakin telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu sangat bagus. Tetapi haruslah dibuktikan secara nyata. Bagaimana ciri-cirinya orang yang lahir baru? Saya ingin memberikan beberapa poin sebagai tanda awal. Yang pertama, terjadinya pertobatan. Artinya, meninggalkan dosa-dosanya. Yang kedua, melayani Kristus dan bersaksi. Tentu kedua hal ini harus sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. HOR Ministry.